Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan pertama ya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ya PKN. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah landasan hukum dan sejarah pendidikan kewarganegaraan. Mas Mbak semua, untuk landasan ilmiah ya, dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan iptek yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKN adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan sikap, ya, kemudian perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKN adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Objek pembahasan PKN menurut keputusan Dirjen ya Dikti nomor 267/Dikti/Kep/2000 itu meliputi pokok bahasan sebagai berikut. Jadi untuk pengantar PKN itu ada sejarah PKN di perguruan tinggi, kemudian hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, 2. wawasan Nusantara, kemudian ketiga ketahanan nasional, 4. politik dan strategi nasional. Kemudian untuk B ini merupakan rumpun keilmuan. Pendidikan kewarganegaraan itu dapat disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. PKN itu bersifat interdisipliner, antar bidang, bukan monodisipliner ya. Karena kumpulan dan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi ya, dan seterusnya. Kemudian untuk landasan hukum, salah satu landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. B. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya ya. Perlu Anda ketahui bahwa
untuk pasal 27 ayat 1 ini bahwa segala warga negara itu bersamaan kedudukannya, ya, maupun misalkan saja ya dari segi ekonomi seperti itu ya, maupun biasa sampai ekonominya menengah ke atas, itu adalah untuk pasal 27 ayat 1 ini kedudukannya itu sama di dalam hukum pemerintah seperti itu. Kemudian untuk C, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, ya. Mas Mbak semua, dari pasal 27, pasal 30 dan pasal 31 ini juga ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, ya. Jadi semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan ilmu, ya, berhak untuk belajar gitu ya, Mas Mbak semua. Di dalam landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 ini pastinya kita sebagai warga negara Indonesia berhak ya mendapatkan hak kita semua. Kemudian sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Perkembangan PKN sejak pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, dasar hukum PKN, serta peran PKN dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa Indonesia di era globalisasi. Ya, jadi pendidikan pendahuluan itu ada pendidikan kewirausahaan, ada pendidikan yuridis, ya, pendidikan kewiraan itu ada walawa, ada PKN seperti itu. Jadi di pendidikan pendahuluan itu ada masyarakat instansi, ada TK, ada SD, ada SMP. Kemudian di yuridis ini juga ada historis, ada tentang masa depan bangsa, ya. Walawa, Mas Mbak semua, ini merupakan wajib latih mahasiswa. Wajib militer di Indonesia dikenal dengan walawa atau wajib latihan mahasiswa, ya, berlaku pada tahun 1968, merupakan hasil kerjasama antara Departemen Pertahanan dan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Diberlakukan di 8 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, ya, Universitas Erlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, serta Universitas Sumatera Utara. Kemudian untuk pendidikan kewiraan. Pendidikan kewiraan dimulai tahun 1973 atau 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan PPBN tahap lanjut itu diberikan di perguruan tinggi dalam pendidikan kewiraan. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKN berdasarkan ya surat keputusan bersama Mendikbud dan Menkumham tahun 1973 merupakan realisasi ya pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di perguruan tinggi. Di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan pendidikan kewiraan dan pendidikan perwira cadangan di perguruan tinggi.
Dalam pelaksanaannya, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan konsep kurikulum 2013 dan mempertimbangkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI sebagai rujukan kriteria kualitas lulusan. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, untuk visi terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Ya. Untuk misi itu untuk A, mengembangkan potensi akademik peserta didik, yaitu dari misi psikopedagogis. B, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ini lihat dari misi psikososial. Kemudian C, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Ini misi sosiokultural. D, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik, ya, sintetik disiplin misi akademik. Tujuan pendidikan Pancasila, Mas Mbak semua, dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengkaji Pancasila secara akademik, ya, dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Mas Mbak semua, pastinya di sini untuk tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian untuk secara spesifik tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang pertama, memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai mahasiswa, yaitu sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah living Pancasila. Ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
yaitu tahun 1945. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal bangsa Indonesia. Kemudian untuk ruang lingkup materi Pancasila di sini adalah pengantar pendidikan Pancasila, merupakan pokok bahasan ini akan menjelaskan latar pendidikan Pancasila, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter, landasan hukum pendidikan Pancasila, kerangka konseptual pendidikan Pancasila, visi dan misi, tujuan pendidikan Pancasila, ya, desain mata kuliah ini pastinya untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, ruang lingkup, materi pembelajaran dan penilaian. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini akan mengkaji dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini akan mengkaji hubungan Pancasila dengan proklamasi, hubungan Pancasila dengan pembukaan undang-undang tahun 1945, ya, penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dan pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ya, budaya dan hankam. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Ini pokok bahasan ini akan mengkaji pengertian dan sejarah ideologi Pancasila, ideologi dunia, Pancasila dan agama. Kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pokok bahasan ini mengkaji pengertian filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila, ya. 6. Pancasila sebagai sistem etika. Pokok bahasan ini akan mengkaji pengertian etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pokok bahasan ini mengkaji nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mas Mbak semua, untuk soal, ya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar, ya. Pertama, jelaskan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. 2. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, itu Anda jelaskan sejarahnya, ya. Sejarahnya seperti apa, itu Anda jelaskan. Oke, Mas Mbak semua, sebelum Bu Siti akhiri, nanti silahkan Anda jangan lupa, ya, login di Siakat, ya, login di Siakat untuk presensi, ya, untuk merekam presensi Anda hari ini. Mas Mbak semua, untuk materi yang Bu Siti sampaikan itu tadi kaitannya dengan sejarah, ya, dan landasan hukum, kita pastinya belajar
dari sejarah itu tadi, kemudian landasan hukumnya. Mas Mbak semua, Anda menjawab pertanyaan pun itu tadi harus sesuai dengan PPT yang Bu Siti sampaikan itu tadi, ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan pertama, ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.